Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafaqquh fid din. Kita masuk bab 256 dari kitab Adabul Mufrad. Babun hilful jahiliyah. Hilful jahiliyah, perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di masa jahiliyah. Masa jahiliyah ini adalah masa di mana sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. An Abdurrahman bin Auf an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syahidtu ma'a umumati hilfal muttayyibin fama uhibbu an unkathahu wa anna li humra an-na'am. Kata Abdurrahman bin Auf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menyaksikan hilful mutayyibin. Hilful mutayyibin. Hilful mutayyibin adalah perjanjian yang dibuat oleh Banu Hashim bersama Banu Zahra dan Banu Taim yang dibuat di rumah Ibnu Jud'an di masa jahiliyah. Mereka menuangkan minyak wangi di satu wadah, lalu mereka mencelupkan tangan-tangan mereka ke dalamnya, lalu saling berjanji untuk saling tolong-menolong dan mengambilkan hak orang yang dizalimi dari yang zalim. Jadi mengembalikan hak orang yang dizalimi. Mereka menamakan ini sebagai perjanjian mutayyibin, ya, perjanjian orang-orang yang memakai minyak wangi, karena ya wadah yang mereka gunakan untuk saling berjanji itu ditaburi atau dituangkan minyak wangi. Ya, baik. Dan di antara salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah kalau mau ambil sumpah setia, itu mereka ambil wadah, diisi air, lalu mereka meletakkan tangan mereka di dalamnya. Mungkin maksud supaya menyatu semua, menyatu zat-zatnya di tangan mereka. Atau kalau orang zaman sekarang pakai darah, ya darah. Baik kaum muslimin, sebenarnya ada dua perjanjian di masa jahiliyah. Yang satu namanya hilful fudul, ada namanya hilful mutayyibin. Hilful mutayyibin ini menurut sejarah Nabi itu Nabi belum lahir. Ya, menurut para sejarawan Nabi belum lahir
ketika adanya perjanjian Hilful Mutayyibin ini. Bahwa yang dihadiri oleh Nabi adalah Hilful Fudul. Hilful Fudul. Dan ada perbedaan antara Hilful Fudul dan Hilful Mutayyibin. Nah, kalau untuk Hilful Mutayyibin ini, di mana orang-orang Quraisy, ada sebagian mereka atau orang-orang Quraisy berebut untuk mengambil tugas al-hijabah, yakni tugas pelayanan Ka'bah, kemudian tugas al-liwa, membawa panji perang, dan as-siqayah, memberi minum untuk jamaah haji dari Bani Abduddar. Jadi selama itu, di masa jahiliyah itu, yang memegang 3 peranan penting itu Bani Abduddar. Ya, jadi mereka yang megang kendali as-siqayah, yakni menjamu, memberi minum kepada para jamaah haji, kemudian al-hijabah untuk pelayanan terhadap Ka'bah, dan membawa panji perang. Itu diambil oleh Bani Abduddar. Nah, sebagian kaum Quraisy ingin merebut itu, ingin merebut tugas yang mulia itu dari tangan Bani Abduddar. Oleh karena itu Bani Abduddar itu datang kepada beberapa tokoh-tokoh Quraisy, ya, tokoh-tokoh Quraisy itu dari Banu Hashim, Banu Zahra, dan Banu Taim, ya, meminta tolong kepada mereka agar Bani Abduddar ini dibantu. Dan tampaknya ada respon, sehingga terjadi tawar-menawar, ya, dan Bani Abdul Manaf diserahkan untuk as-siqayah, ya, sebagai kompensasinya. Untuk as-siqayah diserahkan kepada Bani Abdul Manaf, ya, keluarga dari kerabat Nabi SAW. Lalu dibuatlah perjanjian, yang mana perjanjian ini yaitu dilakukan di dalam satu wadah yang berisi parfum. Namanya perjanjian Hilful Mutayyibin. Kalau Hilful Fudul ini latar belakangnya ada orang luar Mekah datang berdagang, yaitu dari kabilah Zabid, datang berdagang ke Mekah, lalu barang-barangnya dirampas oleh orang yang dikenal kejam, ya, di Mekah yang bernama As bin Wa'il. Tepatnya dia adalah ayah daripada Amr bin As. Nah, sehingga orang pun meminta tolong kepada penduduk Mekah. Namun permohonan mereka itu sia-sia karena yang merampas barang ini adalah orang yang ditakuti. Nah, sehingga beberapa orang-orang Quraisy berkumpul, ya, untuk membuat perjanjian merebut, ya, harta orang yang dizolimi dari tangan orang yang menzolimi. Nah, itu disebut Hilful Fudul. Nah, menurut sejarawan bahwa yang dihadiri oleh Nabi ini Hilful Fudul. Tetapi di sini diceritakan bahwa kata Nabi, aku ikut menyaksikan paman-pamanku ikut di perjanjian Hilful Mutayyibin. Nah, ini mana yang benar? Ikut Mutayyibin padahal Nabi belum lahir, atau Hilful Fudul yang Nabi waktu itu masih kecil? Ya, yang benar Nabi ikut Hilful Fudul. Tapi kenapa Nabi menggunakan redaksi Al-Mutayyibin? Karena orang-orang yang membuat perjanjian di Hilful Mutayyibin yaitu juga orang-orangnya di Hilful Fudul. Sehingga ya Hilful Fudul ya Hilful Mutayyibin juga. Nah, itu maksudnya kaum muslimin. Jadi tidak jadi soal, insyaallah nggak jadi masalah. Tapi bagi peneliti ini bisa saja jadi masalah. Bagi antum nggak terlalu bermasalah, terserah Ustaz Mutayyibin, Hilful Fudul, nggak jadi soal. Ya sama juga Ustaz juga nggak jadi soal. Intinya apa sih yang disepakati di sana itu tadi. Jadi kesepakatannya kesepakatan baik di Hilful Mutayyibin ini, di mana harta orang-orang yang
dirampas oleh orang-orang zalim, maka mereka akan mendatangi orang zalim tersebut dan memaksa untuk mengembalikan harta tersebut kepada yang berhak. Nah, ini kan baik perjanjian ini. Dan ini terjadi di masa jahiliyah. Jadi tidak semua amalan orang-orang jahiliyah di masa itu semua buruk. Ya, banyak juga yang baik, banyak yang baik. Nah, kata Nabi, saya ikut serta dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Jadi Nabi ini kaum muslimin di usia kecilnya itu sudah dilibatkan dalam kebaikan-kebaikan. Bahkan ikut hadir nonton Hilful Fudul. Ya, ikut hadir. Nah, inilah pentingnya orang tua juga untuk membiasakan anak-anak hadir di ruang-ruang kebaikan. Ya, minimal misalnya menghadirkan anak di majelis ilmu, atau membiasakan datang ke masjid ketika dia sudah memahami perintah dan larangan. Misalnya bapaknya berkata gak boleh rame kalau waktu sholat, anak paham, berarti sudah waktunya untuk dibawa. Ya. Atau kaum muslimin selalu dilibatkan saat orang tua sering bersilaturahmi atau sedang bersilaturahmi ke kerabat-kerabatnya, anak-anak kecil ini perlu dilibatkan. Sebab kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi hal yang sudah rutinitas dia di suatu waktu nanti ketika dia menjadi dewasa. Anak itu kadang pintar dagang karena memang sejak kecil diajak dagang sama orang tuanya. Pandai bertani di masa besarnya memang karena kecil sudah terbiasa untuk bertani. Nah, makanya di pondok itu kadang ada kegiatan ekstra untuk melihara ikan lele, untuk bertani, bengkel atau apa saja. Mereka pulang-pulangnya keluar dari pondok, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Baik. Nah, apa kata Nabi? Fama uhibbu an ankuthahu wa anna li humran na'am. Saya tidak suka membatalkan perjanjian tersebut. Ya, alias biarlah perjanjian-perjanjian itu sebagaimana adanya. Saya tidak suka membatalkannya. Sekalipun Nabi sudah menjadi penguasa pada waktu itu. Ya. Nabi yang membuat aturan-aturan di masa itu. Kata Nabi, saya tidak suka membatalkan ini. Sekalipun aku diberikan onta merah. Dan onta merah ini adalah kendaraan yang termewah di masa itu, di masa Nabi SAW. Jadi sekiranya pun aku ditawari antara membatalkan perjanjian itu, ya, atau ditawari aku diberi kendaraan mewah semisal onta merah, maka saya tidak akan menerima opsi pembatalan. Ya, demi untuk mendapatkan onta merah, enggak. Alias bahwa perjanjian ini adalah perjanjian positif yang mesti dilestarikan dan dipertahankan. Alias Islam ketika datang, mana perkara-perkara baik yang ada di masa jahiliyah itu dikuatkan, dan mana perkara-perkara buruk itu malah dibinasakan dan dihancurkan. Nah, sama juga kita kaum muslimin, mana kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah terjalin, yakni sudah berlaku di masyarakat kita, ya, semisal kerja bakti atau apa, itu dikuatkan, bukan malah dilemahkan, apalagi sampai ditiadakan. Jadi diberi dukungan selagi hal-hal itu baik. Namun kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk di keluarga kita, ya, di keluarga besar kita atau di masyarakat kita, kita berupaya untuk menghilangkannya atau menyingkirkannya. Nah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu. Jadi adat selagi tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada melanggar atau melabrak aturan-aturan syariat, maka tidak mengapa dilestarikan, dipertahankan, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dulu kami masih ingat waktu di masa kecil di wilayah kami itu di Sulawesi itu rumahnya masih dalam bentuk panggung, ya. Nah, dulu mungkin karena masih hutan, sebanyak hutan, ya, dikhawatirkan ada ular merayap masuk ke dalam, makanya dibuatlah rumah seperti panggung-panggung itu. Nah, biasanya kalau ada yang mau pindah rumah, ya,
nanti tinggal diumumkan di hari Jumat. Assalamualaikum, Fulan bin Fulan atau Abu ini mau pindah rumah, harap bantuannya semua. Sak masjid semua pergi mengangkat rumah tersebut. Jadi rumahnya dipindahkan. Digotong rame-rame, dipindahkan ke halaman yang baru, tanah yang baru yang ia beli. Jadi rumahnya dipindahkan, bukan dibongkar. Nah, diangkat rame-rame. Nah, tapi itu masa lalu. Sekarang sudah tidak, hampir tidak dilihat lagi ada rumah-rumah yang seperti panggung. Demikian. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu baik. Kebiasaan itu baik. Dan ini tidak melanggar adat. Nah, juga dulu kami melihat kebiasaan-kebiasaan orang kalau misalnya sudah panen awal, panen durian di awal-awal atau panen jagung, itu duriannya dikumpulkan dulu. Nggak dijual dulu. Nah, undang masyarakat ya dengan radius berapa ratus meter, kerabat-kerabat diundang semua. Datang berkumpul untuk menghabiskan durian sebanyak itu. Nah, setelah itu baru jualan. Begitu juga kalau mau panen jagung, undang dulu tangga-tangga semuanya bakar-bakaran. Ya, sampai selesai, khatam, semua sudah kenyang, baru jual jagungnya. Tapi kebiasaan itu sudah hilang. Gak ada lagi. Kami amat mengharapkan kebiasaan itu terus bertahan, tapi sudah. Ya, dengan tetangga pun kita harus beli duriannya. Gak ada lagi undangan-undangan seperti dulu. Ya, akhirnya kita juga ikut-ikutan dan kebiasaan masyarakat. Ala kulli hal, kebaikan-kebaikan yang baik diteruskan selagi tidak menentang syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Sementara hal-hal yang buruk kita berupaya untuk menyingkirkan dan menghilangkannya. Demikian bab hilful jahiliyah. Baik, bab al-ikha'u, bab persaudaraan. Bab persaudaraan. Ya, ini bab persaudaraan di sini. Ya, ini al-ikha', mempersaudarakan antara seseorang dengan orang lain dengan mengatakan ini saudaramu. Yuk dibantu. Hartamu ya harta dia juga. Ya. Jadi apa yang menyenangkanmu itu juga menyenangkan, harus menyenangkan dia. Nah, itu namanya al-ikha, bab persaudaraan. An Anasin qala aghan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Ibni Mas'ud wa Zubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Ibnu Mas'ud dengan Az-Zubair, Zubair bin Awwam. Dan bukan cuma itu, kaum muslimin, ada banyak. Ya, cuma oleh pengarang ini yang diangkat. Sebenarnya ada banyak. Bahwa Nabi SAW ketika baru pertama kali mendakwakan Islam ini, Islam itu teramat asing. Ya, asing, banyak tantangan. Ini butuh saling menguatkan. Ya, sebab kalau yang satu lemah dikuatkan oleh saudaranya, akhirnya menjadi kuat. Jadi butuh saling menguatkan. Nah, ketika Islam awal datang di Mekah, maka Nabi mempersaudarakan antara orang Mekah dengan orang Mekah. Ya. Dan ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, orang-orang Mekah atau disebut dengan orang-orang muhajirin menjadi orang asing di mana? Di Madinah. Ya, tidak punya keluarga, kemudian harta benda juga tidak ada, sehingga mereka benar-benar asing. Datang nol protol, gak ada apa sama sekali. Nah, Nabi SAW mempersaudarakan, ya, mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan orang-orang Madinah. Bukan cuma sekedar ungkapan kita ini saudara, ayo saling bantu-bantu. Tidak, al-ikha ini memang diambil tangannya satu. Nah, ini saudaramu. Seperti itu. Nabi sendiri dipersaudarakan, Nabi mempersaudarakan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, Nabi dengan Ali. Ya, sepupunya. Kemudian Hamzah dengan Zaid bin Harithah. Kemudian Ja'far dengan Mu'adz. Ya. Kemudian Abu Bakar dengan Kharijah. Umar dengan Itban, Mus'ab,
Ya, Mus'ab bin Umair dengan Abu Ayyub, Hudzaifah dengan Abbad, Abu Zar dengan Salman dengan Abu Darda, Abu Zar dengan Amr, ya. Salman dengan Abu Darda. Jadi tangannya diambil. Nih saudaramu. Dia benar-benar saudaramu, ya, saudara se-Islam. Dan tentu ikatan saudara se-Islam lebih kuat dari hanya sekedar ikatan darah. Baik, apa tujuan daripada ikha ini, persaudaraan ini? Pertama, untuk menghilangkan keterasingan, ya, agar orang-orang muhajirin terhibur dari kesedihannya yang meninggalkan keluarga. Yang kedua, saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Yang lemah ekonomi ditopang dengan yang kuat ekonominya, ditopang oleh orang kaya, dan tolong menolong dalam kebaikan. Dan itu dilakukan oleh Nabi di awal-awal apa? Di awal-awal hijrah. Ada yang mengatakan itu 5 bulan setelah hijrah. Ada juga yang mengatakan 9 bulan setelah hijrah, alias sudah tidak diberlakukan lagi. Ya, baik kaum muslimin. An Anas bin Malik qala halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy wal Ansar fi darin Nabi bil Madinah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian antara orang Quraisy dengan orang Ansor di rumahku di Madinah ini. Baik kaum muslimin, dari dua asar ini jelas sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mencipta satu masyarakat, ya, mencipta satu mujtama, beliau mencipta dulu individu yang saling mencintai karena Allah. Mereka saling tolong menolong. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal-hal ini, maka tumbuhlah kecintaan antara satu penduduk dengan penduduk yang lain. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan beberapa perjanjian bahwa memang Nabi adalah pemimpin. Ya. Beliau memikirkan tentang masyarakatnya, negerinya, dan juga berupaya menyatukan orang-orang yang terpisah, orang-orang yang mungkin ada jarak antara satu dengan yang lain. Di sini Nabi mempersatukan orang-orang Quraisy dengan orang Ansor di rumahku di Madinah ini. Nah, jadi tidak memecah belah antara satu warga dengan warga yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu ormas dengan ormas yang lain. Apalagi kalau sudah dekat-dekat pemilu ini, biasanya dipecah belah karena ada kepentingan. Tidak, tipe pemimpin tidak seperti itu. Pemimpin yang benar adalah berusaha menyatukan, merukunkan warga yang berbeda, mungkin berbeda visi, berbeda misi, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin, setelah itu hasilnya pun terasa. Terciptalah, ya, masyarakat di Madinah dengan masyarakat yang benar-benar kokoh, masyarakat yang hidup saling bantu-membantu, dan masyarakat yang hidup rukun. Kenapa? Karena memang sejak awal mereka sudah dipersaudarakan. Ini subhanallah trik, ya, trik untuk apa? Menjadikan warga itu hidup rukun. Ya, tidak usahlah warga untuk kelas yang lebih kecil lagi, yaitu keluarga kecil kita, ya, keluarga kecil kita. Oleh karena itu kaum muslimin, Nabi untuk merukunkan diri dengan keluarganya, Nabi di antara salah satu triknya sering makan bersama dalam satu wadah. Itu kebiasaan Nabi dengan para sahabatnya, bahkan sahabat di sekitar dengan keluarganya itu makan di satu wadah. Nah, makan dengan satu wadah, dengan wadah yang sama, ini juga akan mengikatkan hati-hati kita dengan saudara kita. Begitu juga Nabi SAW amat sering membesuk orang-orang sakit. Ya, paling sering membesuk orang sakit. Bahkan kadang Nabi tidak mengenal waktu. Jika misalnya ada berita orang sakit, ya waktu duhur,
Ya, udara begitu terik, ya Nabi tetap pergi ke sana dan membesuk orang sakit tersebut. Begitu juga Nabi SAW membiasakan diri untuk membantu para sahabat-sahabatnya yang kesulitan. Nah, jadi kaum muslimin, inilah yang dilakukan oleh Nabi untuk mencipta masyarakat yang rukun, damai, dengan mempersaudarakan antara satu dengan yang lain. Berikutnya, babun la hilfa fil Islam. Tidak ada hilfa fil Islam. Tidak ada perjanjian dalam Islam. Tidak ada perjanjian dalam Islam. Lah, tadi ada perjanjian jahiliyah. Terus dalam Islam tidak ada hilfun. Tidak ada perjanjian dalam Islam. Dari Amr bin Shu'aib. An abihi an jaddihi qala. Jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fatti ala darajil Ka'bah. Nabi pernah duduk di atas tangga Ka'bah pada masa pembebasan Fathul Makkah. Ya, sebagaimana antum ketahui bahwa bangunan asal dari Ka'bah itu pintunya nggak pakai tangga. Jadi pintunya itu sampai kemana? Ke dasar tanah. Ya, sebagaimana rumah-rumah kita. Jadi siapapun mau masuk, monggo. Nah, setelah Ka'bah ini direnovasi ulang, maka bangunannya, yaitu pintunya, itu dinaikkan. Jadi untuk masuk ke dalam Ka'bah itu harus menggunakan tangga. Dan Nabi pun sendiri berkata, seandainya orang-orang ini sudah lama berislamnya, tapi ini mereka masih baru, niscaya pintu Ka'bah saya kembalikan ke asalnya, itu dikembalikan ke dasar. Cuma karena pertimbangannya orang-orang yang ada sekarang ini baru-baru masuk Islam, untuk menghindari fitnah, maka Nabi SAW tidak merubahnya. Jadi tunggu waktu. Baik. Nah, ketika itu Nabi sedang duduk di pintu Ka'bah. Fa hamidallah wa athna alaih. Di sana beliau memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, layaknya orang yang sedang berkhutbah. Lalu Nabi berkata setelah memuji dan menyanjung Allah, "Man kana lahu hilfun fil jahiliyah." Barang siapa yang punya perjanjian di masa jahiliyah, lam yazidhul Islam illa syiddah. Maka Islam tidak menambahkannya kecuali semakin mengokohkannya. Alias, perhatikan perjanjian-perjanjian di masa jahiliyah. Kalau memang ada dan tidak melanggar aturan syariat, Islam malah semakin mengokohkannya. Tentu kalau tidak sesuai aturan syariat, maka itu semua batal. Wala hijrata ba'dal fath, dan tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Setelah Makkah ini kami taklukkan, sudah tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Karena Makkah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Makkah sudah menjadi negeri muslim. Tetapi kaum muslimin, jika kita mengalami kondisi sama dengan Makkah di awal-awal, alias di satu negeri kita tertindas, kita tidak bisa mengerjakan salat berjamaah dengan baik, kita tidak bisa melakukan salat Id dengan baik, kita tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, semisal berkorban, ya, semisal berkorban, maka bumi Allah ini luas. Anda bisa mencarinya atau pindah di negeri yang lain agar leluasa untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Nah, jadi tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Ya, ini berlaku karena Makkah sendiri sudah menjadi negeri Islam. Bab orang yang mandi hujan di awal turunnya hujan. Ya. Orang yang mandi hujan di awal turunnya hujan. An Anas qala, asabana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam matar. Kami pernah bersama Nabi kehujanan. Ya, kami bersama Nabi kehujanan. Fahasara Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbahu anhu.
Nabi lalu menyingkap bajunya hingga asabahul matar, hingga tertimpa atau terguyur hujan. Jadi Nabi buka baju, menyingkap bajunya. Dan kita sudah sama tahu bahwa aurat laki-laki itu adalah pusar sampai lutut. Jadi tidak mengapa laki-laki misalnya membuka baju di satu kondisi tertentu yang terlihat oleh orang ramai. Ya, jadi Nabi buka baju, ya, agar ya dan membiarkan air hujan itu mengguyur tubuh beliau. Qulna lima fa'al, kami berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu? Lima fa'alta, kenapa engkau melakukan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu hadisu ahdi bi rabbih, karena ini adalah hal yang baru yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang baru. Nah, kalau baju ini kan sudah setiap hari kita pakai, ya, mobil, motor setiap hari kita pakai. Ya, ini hujan yang pertama kali, yang lama tidak turun. Ya, ini adalah perkara yang baru datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, kata ulama, untuk sunnah ini berlaku di awal turunnya hujan. Jadi bukan setiap hari, bukan tiap hari tiap hujan, ya, bukan. Tetapi ini di awal ketika hujan turun pertama kali. Nah, demikian kaum muslimin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk kegembiraannya, di antara bentuk kesyukurannya, sebab kalau cuma mendung Nabi itu takut. Ya. Kalau cuma lihat ada awan yang diarak oleh angin lalu berkumpul mendung, semua orang senang, Nabi malah khawatir, gelisah. Ya. Masuk keluar gelisah pokoknya. Sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau gelisah seperti itu? Kata Nabi, ya Aisyah, ya, dari mana engkau tahu bahwa hujan atau awan itu akan mendatangkan hujan? Jangan-jangan dia akan mendatangkan azab sebagaimana yang menimpa kaum-kaum terdahulu, di mana mereka menyangka itu akan turun hujan, ternyata yang turun adalah azab. Nah, nanti ketika turun hujan baru terlihat wajah Nabi ceria. Nah, kalau sahabat-sahabat Nabi, ya, dan model kita kalau sudah mendung, alhamdulillah ini mau turun hujan. Nah, seperti itu. Jadi kaum muslimin, itulah kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam diekspresikan dengan cara seperti ini. Ya, sampai menyingkap sebagian tubuhnya lalu tersiram dan terguyur oleh hujan. Nah, baik. Hadis ini sahih. Namun sekarang hujan sudah turun berkali-kali. Ya, turun berkali-kali. Ya. Baik, sekarang babun annal ghanama barakah. Bab kambing itu adalah berkah. Bab bahwa kambing itu adalah berkah. Ini kabar gembira bagi yang sedang memelihara kambing hari ini. Akan kita bahas tentang persoalan kambing. An Humaid bin Malik bin Husaim annahu qala kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi ardihi bil Aqiq. Dulu aku pernah duduk-duduk bersama Abu Hurairah di tanahnya di wilayah Aqiq. Di wilayah Aqiq, tidak jauh dari kota Madinah. Artinya kondisi Abu Hurairah saat itu sudah mulai makmur. Ya, sudah mulai makmur. Yang sebelum-sebelumnya, ya, kondisinya amat memprihatinkan. Ya. Artinya kaum muslimin, para sahabat itu bukan anti kekayaan, bukan. Alias mereka juga tidak sengaja ingin miskin. Ya, karena ada orang sudah diberikan kekayaan lalu hartanya disedekahkan, dihambur-hamburkan, ingin jadi miskin, mencontoh Nabi. Enggak begitu kaum muslimin. Enggak begitu. Ya. Ini kita ambil dari pelajaran dari Abu Hurairah. Dia termasuk sahabat yang memprihatinkan hidupnya. Bahkan beliau tinggal di emperan masjid yang dikenal sebagai Ashabus Suffah. Nah, baik. Bahkan Abu Hurairah pernah sengaja duduk di pinggir jalan
mengharap belas kasih dari orang. Karena beliau betul-betul lapar. Abu Bakar melintas cuma nyapa tok. Umar melintas cuma nyapa tok. Ya, apa kabar? Gitu kan. Sementara Nabi ketika melintas, dia melihat wajah Abu Hurairah, wajah orang lapar. Kata Nabi, ayo Abu Hurairah ikut. Nah, coba lihat sampai segitunya. Abu Hurairah juga bercerita, dia pernah semaput di antara mimbar dan pintu rumah Nabi SAW. Semaput. Nah, dipikir orang-orang dia ini kerasukan. Dipikir kerasukan sampai ya dadanya di lehernya diinjak oleh orang yang menganggap dia kesurupan. Nah, kemudian kata Abu Hurairah, sesungguhnya aku ini tidak kesurupan, tapi sesungguhnya aku jatuh semaput seperti itu karena aku tidak mendapatkan makanan, sudah beberapa lama tidak dapatkan makanan. Ya, saking laparnya jadi semaput seperti itu. Nah, itulah Abu Hurairah. Nah, kali ini ceritanya sudah berbeda. Sudah punya tanah, alhamdulillah, membahagiakan. Ya, kita dengar cerita punya sudah, walaupun tidak lihat kejadiannya, ini juga menyenangkan. Ya, jadi kata Malik bin Husaim, saya duduk bersama Abu Hurairah di tanahnya di Aqiq. Fa'atahu qaumun min ahli Madinah ala dawab fanazalu. Lalu Abu Hurairah kedatangan satu kaum yang datang dari Madinah, alias mereka adalah penduduk Madinah, naik atau datang dengan berkendara. Ya. Baik. Qala Humaid, faqala Abu Hurairah, idhhab ila ummi. Ya, kata Abu Hurairah kepada Humaid bin Malik, pergilah temui ibuku. Ya, ibunya yang bernama Umamah bintu Subaih. Pergilah temui ibuku. Wa kullaha inna ibnaka yuqri'ukis salam. Sampaikan kepada ibuku bahwa anakmu, putramu ngirim salam untuk sampean. Nitip salam. Dan persoalan nitip-nitip salam ini terjadi dan biasa terjadi di masa sahabat, bahkan Nabi sendiri pun, ya, Nabi sendiri pun, ya, pernah menyampaikan salamnya Jibril kepada Aisyah, ya, atau kepada Khadijah. Ya, baik. Abu Hurairah juga nitip salam, jadi sampaikan salam kepada ibuku. Dan beritahukan, at'imina syai'an, tolong buatkan kami makanan. Tolong buatkan kami makanan karena kami kedatangan tamu. Ya, baik. Maka Humaid pun pergi menemui ibunya Abu Hurairah. Ya. Ini bukti bahwa para sahabat jika menjamu tamu, kedatangan tamu, ya, tamu ini disebut tamu apabila mereka datang dari perjalanan safar. Itu istilahnya tamu yang wajib untuk dijamu. Adapun yang tidak safar, ya alias tetangga, ya tamu juga sih menurut istilah. Tetapi bukan ini yang dimaksud hadis wajib menjamu tamu hingga 2 hari. Ya, seperti itu. Jadi ini tamu yang jarak safar. Maka Abu Hurairah di sini tidak menanyakan kepada tamu mau makan apa tidak, kopi atau teh, enggak. Ya, mau sate atau pecel, enggak nanya begitu. Langsung si Humaid disuruh pergi minta tolong supaya ibunya membuatkan makanan untuk tamu. Ya, tanpa tawar menawar, tidak. Pokoknya enggak mau tahu dia ini sudah makan apa belum. Yang penting hidangkan makanan. Nah, itu diantara bentuk untuk takrim ad-duyuf, memuliakan tamu. Qala fawada'at thalathata aqras min sya'ir. Lalu ibunya pun menyiapkan 3 roti dari gandum. 3 butiran bulatan, ya, roti bulat, ya, yang terbuat dari gandum. Wa syai'an min zaid. Juga ada
minyak, ya minyak zaid, wa milh, dan juga garam. Ya, diletakkan di satu tempayan. Jadi ada roti, 3 potong roti, entah tamunya ada berapa, yang jelas cuma 3 potong roti. Kemudian ada garam, kemudian ada minyak. Nah, nanti itu rotinya ya dicampur-campurlah dengan garam, pakai minyak, makan. Jadi minyak ini untuk pelumasnya, ya garam ini untuk perasannya. Sederhana sekali bukan? Nggak kelihatan mana ya daging ayamnya kek, atau ikan, atau tempenya, nggak ada. Nggak ada iwaknya, nggak ada iwak tempe, nggak ada iwak peye, nggak ada sama sekali. Ya, lihat kaum muslimin cuma ini, sederhana sekali. Fawadatuha ala ra'si, lalu aku letakkan itu tempayan di atas kepalaku. Ya, tampaknya orang zaman dulu memang suka meletakkan sesuatu di atas kepala. Ya, semisal Asma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, ketika dia masih menjadi istrinya Zubair, ya Zubair, itu kata Asma, saya yang bertugas memberikan makan untuk kuda suamiku. Ya, jadi istilahnya dia ngarit untuk kudanya suaminya, Zubair. Dan kebun atau tanah milik Zubair itu jaraknya kurang lebih sekitar 4 km lah, kalau dihitung-hitung 4 atau 3 km. Dan tugasnya Asma ya mencari biji-bijian di kebunnya Zubair, biji-biji korma, untuk diberi makan kepada kuda, untuk ditumbuk halus, untuk dimakankan di kuda. Nah, suatu hari kata Asma, saat saya lagi mengumpulkan biji-bijian tersebut, saya pulang, di tengah jalan ketemu Nabi. Kata Asma menceritakan, dan biji-bijian itu saya letakkan di atas kepalaku, jadi dipanggul di atas kepala. Ini wanita mulia, saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, putrinya seorang saudagar kaya raya Abu Bakar As-Siddiq. Kerjanya gitu, ngerumput, ngarit tiap hari. Ya, kita bahasakan ngarit. Jadi dia membawanya, memanggulnya di atas kepala. Ketemu Nabi dan rombongan. Nabi SAW lalu menderumkan ontanya, ya, dan menyuruh Asma untuk naik, suruh naik. Dan Asma merasa malu, ya, ditambah juga dia membayangkan dan mengingat kecemburuan suaminya. Zubair itu amat pencemburu, dia ingat itu. Maka ia menolak tawaran Nabi secara halus. Kata ulama, ini terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Sebab Nabi menawarkan kendaraan yang ditumpangi oleh Nabi SAW. Ya. Atau kita bisa mengatakan, ya, walaupun itu bukan, tidak ada kaitannya dengan ayat hijab, kita katakan bahwa wanita kalau posisinya darurat, misalnya darurat dan harus dibonceng laki-laki, maka itu diperbolehkan. Misalnya dia jalan tengah malam atau lagi sakit, dia butuh ojek yang ternyata mengantarnya laki-laki, tidak menjadi soal, atau tetangga. Tapi kalau dalam kondisi normal, hanya punya hajat, tidak masuk darurat, tidak boleh wanita bermudah-mudah itu diantar tetangga atau diantar oleh ojek. Tidak boleh dari laki-laki, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena dengan begitu ada hal-hal yang menyebabkan mereka saling bersentuhan. Mungkin rem mendadak atau apalah, sehingga mereka saling bersentuhan. Dan ini bisa menjadi fitnah. Oleh karena itu, wahai para suami, jangan bermudah-mudah dalam urusan ini, memberikan leluasa kepada istri, ke pasar, diantar sama tukang ojek. Kalau Anda sendiri tukang ojeknya nggak masalah. Ya, tapi kalau orang lain, jangan bermudah-mudah seperti itu. Tutup semua pintu-pintu fitnah. Kecuali kalau naik ojekan mobil misalnya, maka ini masih lebih mending, sebab istri berada di belakang dan juga perjalanannya di dalam kota. Tapi kalau sudah perjalanan jauh, melintasi hutan belantara misalnya, maka itu juga tidak boleh dilakukan karena dikhawatirkan masuk dalam bersepi-sepian dengan wanita yang bukan mahramnya. Nah, baik.
Jadi Aisyah Asma menampik. Nah, dalam cerita itu di situ Asma meletakkannya di mana? Di atas kepala. Jadi tidak biasa meletakkan di pinggang itu, enggak. Bahkan Nabi ketika sholat menggendong cucunya Umamah itu juga diletakkan di atas pundak beliau. Nah, gendongnya di atas. Yang enggak lagi, tapi di atas. Nah, itu yang dilakukan. Baik. Lalu ya, fawadatuha ala ra'si, tempayan itu aku letakkan di atas kepalaku. Fahamaltuha ilaihim, aku bawa itu ya untuk aku hidangkan kepada mereka. Falamma wada'tuhu baina aydihim, ketika tempayan itu aku hidangkan, aku letakkan di depan mereka, kabbara Abu Hurairah. Abu Hurairah tiba-tiba bertakbir, Allahu Akbar. Kata Abu Hurairah, Alhamdulillahilladzi asba'na minal khubzi ba'da allam yakun ta'amuna illal aswadan. Segala puji bagi Allah yang mengenyangkan kami dengan roti dari gandum yang sebelumnya kami tidak dikenyangkan melainkan hanya dua yang hitam. Dua yang hitam itu adalah korma dengan air putih, korma dan susu, ya, korma dan susu. Sebab korma itu kalau di blender atau dihancurkan, diletakkan di susu, susunya menjadi hitam, makanya disebut aswadan, dua yang hitam. Nah, jadi dulu Abu Hurairah berkata, kami dikenyangkan dengan apa? Dengan aswadan. Ya, adapun untuk roti ya dari gandum, aduh jarang sekali. Bahkan diceritakan bahwa Nabi SAW pernah sampai 3 purnama itu dapurnya tidak mengepulkan asap. Ya, alias tidak ada aktivitas masak di rumah tangga Nabi SAW. Lalu para sahabat bertanya, terus apa makanan kalian pada waktu itu wahai keluarga Rasulullah? Katanya, kami punya tetangga yang baik, itu biasa memberikan kami susu dengan kurma, ya, bahkan menyerahkan kambingnya untuk diperah susunya, manihatul anzi. Nah, itu yang kami konsumsi, susu dengan dengan kurma. Pun kadang kalau makan gandum, mereka makan yang gandum yang masih bercampur dengan kulit kasarnya, karena mereka tidak punya ayakan. Ya, mereka untuk bisa mendapatkan gandum bikin roti itu cuma ditiup aja. Ya, pasti ini yang terbang, ini tersisa, ini terbang, ini tersisa. Nggak ada ayakan. Nah, sehingga itulah makanan Nabi SAW. Istilahnya gandum dengan kualitas paling rendah. Gandum kualitas rendah. Nah, makanya pas lihat roti, ada minyaknya lagi, ada garamnya, dia bertakbir, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengenyangkan kami sekarang dengan roti yang dulunya kami tidak memiliki makanan, alias kami tidak dikenyangkan kecuali dua yang hitam, yaitu korma dan air. Ya. Falam yusibil qaumu minat ta'ami syai'an. Sayang sekali setelah makanan dihidangkan, tamu-tamu tadi tidak menyentuh makanan itu sedikit pun, ya, tidak menyentuh. Boleh jadi mereka sudah kenyang, dan itu tidak dipersoalkan oleh Abu Hurairah. Jangan juga dipaksa, ayo kenapa nggak dimakan, makanlah, karena khawatir memang tamunya sudah betul-betul kenyang. Ya, cuma ditawarkan saja, monggo. Kalau mereka tetap tidak makan, ya sudah, jangan dipaksa untuk makan, dan Anda tidak perlu tersinggung. Falamman sarafu, ketika mereka sudah pulang, ya, qala ya ibna akhi, Abu Hurairah berkata kepada Humaid, wahai anaknya keponakanku, wahai anaknya saudaraku, wahai keponakanku, ahsin ila ghanamik, berbuat baiklah, berlaku baiklah, atau perlakukanlah dengan baik kambingmu ini. Ya, sebab tamu tadi datang bawa kambing, ya, kasih hadiah kambing untuk Abu Hurairah.
Nah, nggak main ini hadiahnya, hadiah kambing. Ya. Lalu kambing ini diserahkan kepada Humaid, keponakannya. Katanya, ini perlakukan dengan baik kambingmu ini. Wamsah ar-ragham. Usaplah debu dari tubuhnya. Ya. Karena kita sudah sama tahu bahwa mereka ini hidup di padang pasir dan tentu banyak debu-debunya. Ya, katanya usaplah debu-debunya. Wa atib marahaha, dan baikkan atau bersihkan kandangnya. Perbagusi atau bersihkan kandangnya. Ya. Wa shalli fi nahiyatiha, dan sholatlah di sisi penambatannya. Ya, sholatlah di dekat-dekat dari kandangnya. Ya, alias kaum muslimin, ini perintah bukan perintah wajib. Alias ini perintah yang bersifat mubah. Alias kalau kau mau sholat dekat kambing itu boten nopo-nopo. Ya, sholat di penambatan kambing tidak mengapa. Ya, karena apa? Karena satu, tai kambing itu tidak najis. Nah, inilah bukti bahwa kotoran hewan yang halal dimakan, ya, baik kencing dan kotorannya itu adalah suci. Sampai kata Abu Hurairah mengatakan, sholatlah di penambatannya, ya, di sekitar kandangnya itu. Baik. Fa innaha min dawabil jannah, karena sesungguhnya ini kambing termasuk hewan surga. Nah, jadi kalau jenengan pelihara kambing, ya itu Anda telah memelihara hewan-hewan surga. Ya, oleh karena itu ya dibersihkan kandangnya, diapikno, jangan berantakan kayak begitu. Ya. Jadi istilahnya kalau memang memutuskan untuk memelihara hewan, ya ditekuni. Ya, jangan diterlantarkan sampai mungkin tidak dikasih makan, kambingnya sudah berteriak 2 kali 24 jam juga tidak diberi makan. Ini tidak diperbolehkan kaum muslimin. Tak boleh. Bahkan ini zalim. Jangankan kambing, kucing yang bertaring, yang haram dimakan, jika ditahan, ya, di dalam sangkarnya tidak dikeluarkan, dalam kandang nggak dikeluarkan, nggak diberi makan, ini penyebab seorang masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana menurut Anda hewan yang lebih baik dari itu, yaitu kambing, ya, lalu Anda terlantarkan sampai mati kelaparan, maka Anda berdosa dengan perbuatan Anda tersebut. Kemudian kata Abu Hurairah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "la yusiku ayyati 'alan nas," hampir saja tiba waktunya, "takunu ath-thallatu minal ghanam ahabba ila sahibiya min dari Marwan," bahwa sekawanan kambing, ya, 3 ekor kambing atau sekawanan kambing itu lebih dicintai, ya, sekawanan kambing lebih dicintai oleh pemiliknya daripada istananya Marwan. Ya, Marwan gubernur yang ada di Madinah dan dia punya istana di sana. Katanya nanti kelak, ya, sekawanan kambing itu lebih dicintai oleh pemiliknya daripada istana. Ya, kenapa? Karena kambing ini nanti bisa mendatangkan keberkahan. Ya. Baik, dari sisi mana keberkahan daripada kambing ini? Pertama, kaum muslimin, ya, kita satu boleh sholat di sekitar atau dekat kandangnya, ya, atau di penambatannya. Kita boleh sholat di situ. Ya. Kalau hewan-hewan yang lain, semisal onta, ya, kita tidak boleh sholat di penambatannya. Terus yang kedua, kaum muslimin, kambing ini kalau melintas di depan kita tidak membatalkan sholat. Berbeda dengan keledai. Kalau keledai melintas di depan kita, maka sholatnya batal. Ya, begitu juga dilewati oleh wanita, juga dilewati oleh anjing hitam, batal. Nah, kemudian kaum muslimin, tidak ada nabi yang diutus melainkan mereka adalah penggembala kambing. Dan juga biasanya orang yang menggembala kambing itu karakternya lebih tenang. Ya, lebih tenang. Nah, jadi orang yang biasa menggembala kambing karakternya lebih tenang. Kemudian
dari Ali bin Abi Thalib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyatu fil baiti barakah. Ada satu kambing di rumah itu berkah. Wasyatani barakatan. Ada dua kambing berarti ada dua berkah di rumah. Wassalasu barakat. Sementara tiga kambing ini mendatangkan banyak berkah. Alias semakin banyak kambingnya, semakin banyak berkahnya. Tapi hadis ini bukanlah hadis dhaif. Bukan hadis sahih, tapi hadis dhaif. Khawatir setelah ini antum cari kambing, taruh semua di halaman atau taruh di teras rumah satu-satu atau dua kambing. Enggak begitu. Ya, alias kaum muslimin, kambing ini berkah. Di mana berkah kan artinya bertambah. Kita semua sudah tahu bahwa yang namanya anjing itu yang tidak pernah disembelih kalau di wilayah-wilayah Jawa Timur, kalau di Solo mungkin ya, atau di wilayah lain, atau kucing itu nggak pernah disembelih, panak terus anaknya banyak, tapi popularisasinya kita tidak begitu ramai, alias tidak banyak berkeliaran di jalan kucing-kucing itu. Padahal tidak ada di antara kucing-kucing itu yang disembelih. Beda halnya dengan kambing. Kambing ini bolak-balik disembelih, ya, untuk acara akikah, belum lagi kalau hari raya kurban, belum lagi acara pernikahan, belum lagi harian penjual sate dan seterusnya. Tapi kok nggak habis-habis, malah terus berkembang. Nah, inilah keberkahan daripada kambing itu. Ada salah seorang pernah ingin membuktikan keberkahan kambing. Dia memelihara seekor kambing, dua ekor kambing. Tapi hasilnya lama juga. Seekor kambing butuh waktu beberapa bulan. Dan itu lambat, hasilnya lambat. Sampai dia berpikir, keberkahannya ini di mana ya? Rahasia itu keberkahannya. Hingga akhirnya dia memelihara 100 ekor kambing. Dipeliharanya 100 ekor kambing. Nah, pas bulan keberapa itu semuanya semuanya ngandung. Lalu melahirkan. Bayangkan kalau melahirkan satu kambing aja satu ekor kambing berarti langsung jadi 200 kambing. Ya, kalau dua berarti langsung 300 kambing. Nah, kalau dijual ini sebanyak ini, waduh, subhanallah, luar biasa. Nah, disitulah dia katakan, oh ternyata di sini keberkahannya. Jadi melihara yang banyak langsung. Nah, tapi ini memang butuh modal yang besar. Nah, baik kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan memelihara onta? Nah, ini karena kita tidak ada onta, ya, memelihara onta dilewati juga di sini tidak mengapa. Ya, tapi tampaknya eman kalau dilewati, eman karena ada beberapa faedah yang bisa diambil. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'sul kufri nahwal masyriq. Bahwa puncak kekufuran itu berada di arah timur. Puncak kekufuran berada di arah timur. Jadi pas Nabi itu lagi menunjuk ke rumah Aisyah. Sehingga ini kata orang-orang Syiah, puncak kekufuran ya di rumahnya Aisyah itu. Iya. Apakah benar tuduhan orang-orang Syiah ini bahwa puncak kerusakan itu ada di arah timur di rumah Aisyah? Tampaknya kita bahas di pertemuan mendatang. Karena ini butuh menjawab subhat-subhat orang Syiah. Siapa yang dimaksud di sini? Bahwa puncak kekufuran itu ada di situ, di arah timur. Nah, Nabi menunjuknya ke rumah Aisyah. Tapi timur yang mana? Ini rumahnya Aisyah apa yang di belakang sana? Nah, ini senjatanya orang-orang Syiah untuk menjatuhkan kehormatan Bunda Aisyah. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang sedikit permasalahan onta, ya. Dan hukum tinggal di desa yang terpencil. Hukum tinggal di desa terpencil. Nah, siap-siap aja yang tempat tinggalnya terpisah dari keramaian untuk menerima konsekuensi dari apa yang akan kita baca pekan mendatang. Baik. Soal dari penanya, bagaimana hukum mengajikan anak ke TVQ yang tidak sesuai sunnah, ya, pada umumnya, dan di situ diajarkan tidak sesuai sunnah,
Ya, misal diajarkan bermain musik di masjid, tahlilan dan lain sebagainya. Sedang masjid sunnah di kawasan Muncar tidak ada yang mengadakan TPQ untuk anak-anak. Berarti ini pernahnya dari Muncar. Bagaimana solusinya Ustadz supaya masjid sunnah di kawasan Muncar ini bisa mengadakan TPQ untuk anak-anak agar generasi penerus ini tidak rusak akidahnya? Pertama, cari menantu ya dari genteng sana, kan banyak santri Al-Quran ya, cari menantu lalu bawa ke Muncar, nah, lalu buatlah TPQ di sana. Itu satu. Yang kedua, antum bikin lembaga pendidikan. Untuk lembaga pendidikan ini tidak harus resmi-resmian, harus ada bangunannya, harus ada ini ya. Teras rumah antum juga bisa menjadi lembaga pendidikan. Jadi jangan terlalu berpatok dengan yang namanya sekolah harus begini. Enggak, kaum muslimin. Ya. Kadang kita ini mau bikin pengajian terlalu formalitas. Nanti tempatnya di mana, masjidnya di mana dan lain sebagainya. Enggak. Di teras rumah, di halaman rumah juga tidak menjadi soal. Yang penting di sana ada guru dan di sana ada murid, maka jadi sudah. Maupun berapapun muridnya enggak jadi soal. Baik. Jadi bikin lembaga pendidikan. Ya. Jika itu tidak ada insya Allah kendala, tidak ada rintangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, jika memang itu juga tidak ada, maka bolehkah dititipkan ke lembaga sebelah yang disebut TPQ tidak hanya sekedar membacakan Al-Quran, ya, nanti ada tambahan-tambahannya. Maka kita katakan bahwa Anda tidak melakukan itu. Sebaiknya Anda tidak melakukan itu. Kenapa? Ketika Anda menitipkan anak-anak Anda di tempat itu, lalu diajarkan hal-hal yang tidak sesuai syariat, dan itu sudah tersimpan di memori mereka. Lalu kemudian Anda meninggal dunia, yang tadinya Anda ingin secara bertahap, ingin merubah nanti. Ya. Anak tamat, Anda juga meninggal dunia. Kemudian, tidak ada yang meneruskan itu. Mungkin diteruskan sama mbahnya yang juga tidak mengerti sunnah. Ya. Maka, ini tentu akan mengancam kebiasaan sunnah anak-anak kita. Ya, terus terang kaum muslimin, ini sama orang yang memondokkan anak. Kadang memondokkan anak itu tidak terlalu selektif. Dia harus mondok di mana. Yang penting pondok ini punya kemampuan menghafal Quran, ya masukkan di situ. Oh, ini punya kemampuan bahasa Arab, masukkan di situ. Dia tidak perhatikan bahwa pondok ini mengajarkan sunnah atau tidak dalam kesehariannya. Nah, ketika anak-anak misalnya sudah belajar di tempat itu, di suatu waktu nanti mereka melanjutkan pendidikannya, misal mereka kuliah, biasanya anak-anak itu akan mencari komunitas sesuai dengan komunitas yang pernah dia hidup di dalamnya. Ya, kalau terbiasa dengan ilmu-ilmu liberal, ilmu-ilmu pemikiran, maka dia akan mencari guru yang sama dengan itu dan teman-teman yang sama dengan itu. Kalau terbiasa ada di lingkungan sunnah, berada di pondok sunnah, ketika dia kuliah, dia akan mencari komunitas yang sama. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kita ini orang tua harus menciptakan komunitas untuk anak-anak kita. Mencarikan komunitas yang baik. Sehingga ia terbiasa dengan komunitasnya tersebut. Hingga nanti ketika dia sudah mulai dewasa, ya, dewasa dengan mudah dia bergabung dengan komunitas yang dia sudah terbiasa dan nyaman dengan hal-hal seperti itu. Mungkin anak kita punya kekurangan dalam bahasa Arab, punya kekurangan dalam ini. Tapi kalau akidah yang terselamatkan itu jauh lebih baik daripada kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak kita seabrek prestasi tetapi dia membawa akidah yang salah. Ya, karena taruhannya adalah orang ketika tauhidnya salah, maka dia tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Ya, karena ini ada kaitannya dengan tauhid dan kesyirikan. Nah, seperti itu. Jadi ya jangan berspekulasi dengan Anda berkata nanti tak rubah setelah ini. Belum tentu Anda bisa merubahnya. Ya, belum tentu. Baik. Jadi solusinya seperti itu. Maka Anda yang ada di kampung Muncar itu, ya, cari orang ahli Al-Quran, Anda kumpulkan harta Anda, lalu undang. Ini ongkos perjalanan Anda kami bayar, ongkos Anda mengajar kami bayar, dan tidak mengapa mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah upah pengajaran Al-Quran.
Nah, seperti itu. Atau Anda bisa membangun relasi-relasi dengan pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren itu biasanya setiap tahun ada namanya pengabdian. Ya, pondok pesantren ada namanya pengabdian. Ya, ada yang pengabdiannya ya mungkin turah-turah. Nah, Anda bisa mengajukan itu. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin proposal bahwa kami ini di Muncar butuh guru yang bisa mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak kami. Dan kami sudah menyiapkan tempat untuknya. Insya Allah, kaum muslimin, Anda bikin proposal seperti itu, maka pihak-pihak pondok ya akan senang dengan adanya permohonan seperti itu, maka mereka akan mengirim santrinya ke tempat Anda. Ini saya pikir terobosan yang bagus, cara yang bagus untuk memecahkan persoalan yang sedang Anda alami di kampung Anda. Jadi kerjasama dengan pondok, ya kerjasama dengan pondok. Alhamdulillah di Banyuwangi ini sudah banyak, sudah ada pondok-pondok sunnah. Kalau ternyata di Banyuwangi nggak dapat, ajukan proposalnya nyeberangi Banyuwangi, masuk ke Jember. Juga Jember juga tidak dapat, seberangkan ke tempat yang lain. Alhamdulillah banyak pondok-pondok sunnah saat ini. Alhamdulillah. Demikian. Soal berikutnya. Nah, tampaknya ini nggak bawa pulpen, bawa spidol ini. Mohon penjelasan definisi tentang kezaliman. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu definisi terlalu umum. Jadi orang kalau sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sudah tidak zalim. Makanya orang kalau berenang di kolam renang pakai sempak antok, tidak dianggap zalim karena itu sudah tempatnya. Ini salah tentunya. Salah. Ya. Salah. Makanya orang kalau pakai pakaian lengkap di kolam renang kadang ditegur. Ya, suruh copot semuanya. Tapi yang benar adalah ketika kita tidak tidak melanggar batas ya hak-hak orang lain dan juga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kezaliman paling besar adalah kesyirikan karena di sini melanggar batas Allah Subhanahu wa taala. Melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki, semestinya Allah yang disembah. Ya, malah dia menyembah kepada selain Allah. Ini zalim. Nah, begitu juga terkait dengan kezaliman kepada sesama manusia. Kezaliman itu umumnya tidak jauh dari tiga hal. Pada harta, pada kehormatan, dan pada darah. Ya. Ada orang hanya karena tersinggung sedikit main carok-carokan. Darah harganya, bayangkan kaum muslimin. Ya, hanya ketersinggung, keluar celurit, saling carokan, hanya karena ketersinggungan. Ini zalim. Yang kedua, masalah harta, makan harta orang lain tanpa hak, itu adalah zalim. Begitu juga dengan kehormatan orang lain, itu juga adalah bagian daripada kezaliman. Apa konsekuensi jika seseorang melakukannya? Konsekuensinya pada hari kiamat nanti, ya pada hari kiamat nanti, dia akan mendapatkan sebuah hukuman yang amat menggenaskan. Bayangkan kebaikan-kebaikan yang dia miliki, yang dia harapkan dia bisa panen di hari kiamat, ya, ternyata kebaikan itu akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau dia tidak punya kebaikan, keburukan orang yang dizalimi itu akan diambil dan dilimpahkan kepada dirinya. Di samping itu, hukuman kezaliman juga disegerakan di dunia sebelum Allah menimpakannya di akhirat. Apa kezaliman ada peringkatnya? Nggih, ada peringkat-peringkatnya. Kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada orang yang lebih dekat kepada kita lebih besar dosanya daripada orang yang jauh dari kita. Disebutkan dalam hadis, engkau berzina dengan 10 tetangga yang jauh, orang yang jauh, itu masih lebih ringan dibanding engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau mencuri di rumah-rumah yang jauh, itu 10 rumah orang yang jauh itu masih lebih ringan daripada engkau mencuri harta milik tetanggamu. Jadi itu tingkatan-tingkatannya. Ya, orang mencuri telur ayam tentu berbeda dengan mencuri emas sebesar telur. Jadi semua ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Nah. Tadi disebutkan kambing barokah ya, Ustaz. Betul. Kebanyakan di kampung-kampung kan
kanannya di samping rumah, belakang rumah yang berdekatan sama tetangga, dan otomatis aroma kotorannya itu kan ada. Apakah itu juga ada masuk ke zalim tadi gitu? Oh ya, baik. Ini menjadi berkah kalau diperhatikan hak-haknya. Makanya kata Ibnu Abbas, bersihkan debu dari tubuhnya. Ya, perbaiki kandangnya. Ya, alias bersihkan kandangnya, bukan perbaikan. Bersihkan kandangnya. Alias dengan membersihkan kandang untuk menghilangkan aroma. Begitu juga bau pesing yang ada di kulitnya dan lain sebagainya. Dan diberi makan, dan nggak teriak-teriak tok kerjanya. Nah, diberi makan saja masih bisa berteriak, apalagi tidak diberi makan. Nah, kalau ternyata suara-suara ini bisa mengganggu tetangga dan tetangga sampai komplain atau bahkan terlihat ada wajah yang tidak senang, maka sebaiknya Anda harus menyingkirkan dan menempatkan di tempat yang jauh. Itu juga bisa masuk dalam kezaliman. Ya, begitu juga pohon-pohon kita yang misalnya ranting-rantingnya atau dahan-dahannya masuk ke rumah tetangga dan memenuhi sampah-sampahnya, daun-daunnya jatuh di halaman, maka ini juga bagian daripada kezaliman. Nah, seperti itu. Ya. Baik kaum muslimin, kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, dan sekali lagi kalau bisa kita simpulkan bahwa perjanjian apapun selagi perjanjian itu positif, maka hal itu boleh dilakukan. Yang kedua, adat kebiasaan suatu masyarakat selagi tidak melanggar aturan-aturan syariat, Anda boleh mempertahankan atau melestarikannya. Itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, tentang persaudaraan. Tujuan dari persaudaraan ini kaum muslimin, walaupun mungkin sekarang hari ini tangan kita tidak digandeng, ya, disalamkan, dihubungkan dengan tangan saudara kita yang satunya, ya, bahwa kau bersaudara dengan ini, maka bagaimanapun tetaplah bersaudara walaupun tidak digandengkan tangannya. Apalagi ini jiwa kita ini kaum muslimin memang saling mengenal. Disebutkan dalam hadis bahwa ruh itu ibarat pasukan-pasukan yang berkelompok. Ruh manusia itu ibarat pasukan atau tentara yang mengelompok. Maksudnya apa kaum muslimin? Sebagian ulama mengatakan bahwa sebelum kita lahir di dunia ini, ruh kita itu saling mengenal. Ada yang saling mengenal, ada yang tidak saling mengenal. Ketika kita lahir dan ruh itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, ada orang yang ketika duduk bersama dengan dia enak, ya misalnya ya, ini nyambung setiap bicara, ya. Maka ketahuilah bahwa waktu sebelum kita tercipta, ruh kita dengan orang itu sudah saling berkenalan waktu itu. Ya. Yang kedua, kata ulama, maksud ruh saling berkenalan itu bahwa orang kalau dia baik, maka kecenderungannya kepada orang yang baik. Orang yang mencintai sunnah, dia condong yang sama dengan tabiat dia, yang suka sunnah. Orang yang suka bid'ah, maka kecenderungannya juga sama dengan orang yang suka bid'ah. Mereka mengelompok-ngelompok. Ya. Jadi seperti itu, manusia seperti itu. Ya. Jadi ketika Anda tidak mungkin berkenalan dengan seseorang, yang satu dari Papua, yang satunya dari Muncar misalnya, terkumpul di masjid ini, lihat tata cara sholatnya, Allahu Akbar, ngatur softnya, salam, assalamualaikum. Anda merasakan, langsung terasa, itu saudara saya itu. Ya, langsung merasa dekat, padahal belum saling mengenal. Nah, itulah namanya ruh yang berkelompok. Ya. Makanya kata Ibnul Jauzi, kalau ada orang yang masih membenci orang soleh, kalau ada orang yang membenci ahli ilmu, maka dia harus segera introspeksi diri. Berarti dia ruhnya ini jahat. Ruh dia jahat. Dia harus memperbaikinya supaya dia mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang berilmu, dan mencintai pelaku-pelaku kebaikan. Ya, dan ya mudah-mudahan kaum muslimin kita berkumpul di masjid ini bersama karena memang ruhnya sudah saling mengenal di akhirat, atau memang punya tabiat yang sama-sama mencintai sunnah. Sebab kata Nabi, apa yang tidak saling mengenal saling mengingkari. Kalau tidak saling mengenal akan saling mengingkari. Yang ini tidak mengenal apa yang namanya keutamaan Rajab. Sebagian orang mengatakan ini Rajab ada keutamaannya.
Yang satu sisi tidak mengenal apa itu keutamaan Rajab. Semua hadis-hadisnya lemah dan palsu. Akhirnya nggak nyambung. Satu ke timur, satu ke barat. Subhanakallahumma bihamdik. Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.